Memang apa yang disampaikan tadi memang terjadi kenaikan harga, tapi mungkin sudah diluruskan oleh Bapak Kepala Badan Pak Arief Prasetyo pada saat kami tidak lanjuti langsung arahan Bapak Presiden. Besok harinya kami langsung ke Pasar Palmerah, Pak Arief yang memimpin langsung. Memang ditemukan di sana yang 50.000 itu adalah ayam fillet atau boneless. Sementara karkasnya pada saat itu antara 38 sampai 40.000. Nah, oleh karena itu memang 38 sampai 40.000 ini memang juga termasuk tinggi karena harga acuan kita 36.750. Perlu saya sampaikan, harga acuan 36.750 per kilogram karkas ini asumsinya adalah dengan harga pakan sekitar 6 ribuan. Kemudian DOC seharga 6.000. Nah, sementara memang terjadi berbagai kenaikan-kenaikan, baik DOC yang sekarang saya dengar dan saya data memang hampir sampai 7 ribuan. Kemudian mungkin juga biaya operasionalnya juga naik. Kemudian pakan sekarang sudah menjadi 8.700-an. Memang ini akan mengkoreksi harga ke hilir. Nah, oleh karena itu memang harus kami lakukan langkah-langkah untuk bertemu dengan teman-teman ke depannya sehingga sekali lagi harga yang terjadi di lapangan ini harus kita dapatkan harga wajar baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Ini pentingnya kita kolaborasi dengan teman-teman nantinya sehingga sekali lagi harga wajar ini bisa kita dapatkan di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen. Saya kira demikian, Mbak. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan juga Bappenas dalam hal ini untuk bisa mensinkronkan ini harga antara pakan dan juga harga jual dari peternak dan juga harga jual di pasar tentunya? Saya kira ini memang harus kami lakukan. Sekali lagi, kami harus menjaga wajar di farm, wajar di tengah, wajar di hilir. Itu yang kami kejar. Jadi bukan murah, tapi wajar. Nah, kewajaran ini kita harus mulai dari hulu. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan kita lakukan, sudah kita lakukan beberapa kali sebenarnya, pada saat penetapan harga pun kami mengundang semua stakeholder sebenarnya. Sehingga di situ awal daripada pembangunan harga, sistem harga ini, maka pelibatan sistem hulu, tengah, dan hilir kita libatkan sehingga pada saat penetapan harga acuan dengan asumsi tadi, inputan-inputan tadi, dengan harga yang ditetapkan di inputan, maka ketemulah harga di hilir. Itu sudah kita lakukan dari awal. Kedua, betul kata Pak Heri tadi, dengan harga pakan yang tinggi, kemudian DOC yang tinggi, pasti akan berdampak pada outputnya. Otomatis harga di farm juga akan terkoreksi. Ini memang sekali lagi, harga di farm yang kami tetapkan berdasarkan perbadan yang ada, itu adalah dengan asumsi harga pakan 8 ribuan, padahal sekarang sudah 9.500-an. Kemudian DOC sekitar 6 ribuan, sekarang sudah Pak Heri sudah bilang tadi ada 7.500 sampai 8.000. Ini pasti terkoreksi. Oleh karena itu, kami sore ini akan rapat dengan teman-teman, mengundang teman-teman semua lagi untuk berkolaborasi termasuk dengan teman-teman Kementan, bagaimana proses harga DOC dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat semuanya, termasuk juga dengan teman-teman di hilir. Kami karena duduk bareng-bareng sehingga harga yang wajar kita harus tahu juga di pedagang berapa real wajar untungnya yang mereka dapat. Jangan sampai setelah kita petakan ternyata terlalu banyak rantai distribusinya. Oleh karena itu kita akan petakan walaupun dapat kami sampaikan kami sudah memetakan ternyata rantai distribusinya nggak terlalu panjang sebenarnya. Artinya dari farm kemudian ada bakul kemudian ke RPAHU, kemudian langsung ke pedagang. Saya kira tidak banyak sepanjang margin-margin di sini bisa diatur dengan baik. Walaupun kalau saya menghitung gampangnya, tatkala harga 24 di di farm, maka kalikan 1,7 ketemunya memang sekitar 39,40. Itu yang wajar. Hitung-hitungan gampangnya. Oleh karena itu, kami juga akan meminta juga teman-teman di farm kembali untuk melakukan efisiensi, sekaligus juga kita melihat di mana yang bisa kita efisiensi sehingga bisa mendapatkan harga wajar. Begitu juga kita harus menjaga karena Badan Pangan Nasional menjaga tiga-tiganya, hulu, tengah, hilir. Hilir juga kita harus jaga, jangan sampai terjadi inflasi yang begitu tinggi karena pemerintah sudah beberapa bulan ini sudah berhasil menjaga tingkat inflasi yang wajar dan bahkan sudah sangat bagus. Jangan sampai dengan harga ayam yang melonjak inflasi kita juga bergejolak. Oleh karena itu saya juga mengimbau Pak Heri dengan teman-teman
mungkin terjadi koreksi harga di farm, tapi tolong jangan diloncatkan begitu saja, tapi dibuat secara perlahan sehingga kita juga bisa koreksinya juga lebih bagus. Saya harap begitu, sehingga jangan juga karena memang harga semua naik dari 15 tiba-tiba langsung ke 25. Saya rasa mungkin juga harus kita diskusi bareng-bareng, mari dengan bijak menata harga. Sekali lagi kami pemerintah mengimbau semua pihak sehingga harga-harga wajar ini bisa kita capai bersama. Saya kira demikian. Baik, Pak Ketut, tadi Anda sampaikan harga wajar ini mungkin berkisar 39 sampai 40 begitu kalau mengacu dengan harga pakan yang juga memang meningkat. Apakah ini artinya untuk harga jual akhirnya di harga pasar ini juga bisa menyentuh 50 ribuan per kilogram? Saya kira kalau memang di posisi 23 maka dia ketemunya di 38 sampai 39 itu harga wajar sebenarnya. Oleh karena itu kan memang masih bisa ada beberapa hal yang dilakukan efisiensi. Nah, ini harus kita duduk bareng-bareng karena sekali lagi harga wajar di sisi kita bisa saja belum tentu wajar di sisi pedagang. Apa yang sampaikan Pak Eri tadi, mungkin berkurang untung itu juga dianggap tidak wajar oleh beberapa teman. Oleh karena itu kita harus duduk. Oleh karena itu sekali lagi kami sore akan duduk bareng-bareng dengan teman-teman hulu tengah hilir sehingga sekali lagi bisa kita diskusikan sehingga mudah-mudahan ke depan demo tidak terjadi lagi karena kami tidak inginkan seperti itu. Pemerintah harus hadir, kemudian kita harus duduk bareng-bareng, untung bareng-bareng, enak-enak bareng-bareng sekaligus juga wajar kita ketemu bareng-bareng. Saya kira demikian.